Perkenalkan, nama saya Sela Angela Doi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kelabat. Saat ini sedang mengambil mata kuliah Operation Management. Saat ini saya akan membagikan 5 poin penting dari strategi Capacity Planning for Product and Service. Sebelum saya membagikan 5 poin penting tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa itu Capacity Planning atau perencanaan kapasitas. Nah, perencanaan kapasitas ini adalah proses yang sangat penting. Mengapa? Karena ini sangat berguna bagi perusahaan untuk mengoptimalkan kemampuan dari perusahaan tersebut atau organisasi itu untuk memenuhi kebutuhan ataupun permintaan dari pelanggan mereka. Kita langsung masuk pada poin yang pertama. Poin yang pertama itu adalah sebutkan 3 pertanyaan kunci dalam perencanaan kapasitas. Nah, pertanyaan kunci dalam perencanaan kapasitas itu yang pertama adalah kapasitas seperti apa yang dibutuhkan, dan yang kedua, berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan, dan untuk yang ketiga, kapan kapasitas ini dibutuhkan. Baik, saat ini kita masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua itu mengapa perencanaan kapasitas itu sangat penting? Nah, perencanaan kapasitas ini sangat penting karena sangat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Penggunaan sumber daya, mengoptimalkan investasi dan memastikan bahwa investasi yang diberikan ini dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan untuk meningkatkan kualitas pelanggan serta dapat mengurangi biaya untuk kapasitas yang dibutuhkan ke depannya. Untuk poin yang ketiga, sebutkan berapa faktor penentu kapasitas efektif. Nah, faktor penentu kapasitas efektif ini ada 5. Yang pertama itu adalah faktor fasilitas, yang kedua adalah produk atau layanan, yang ketiga adalah pertimbangan manusia, yang keempat adalah rantai pasokan, dan yang kelima ini adalah kekuatan dari eksternal. Baik, kita masuk pada poin yang keempat. Poin yang keempat itu adalah pembahasan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan saat memutuskan apakah akan melakukan internal outsourcing. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan internal outsourcing ini ada 6. Namun sebelum kita masuk pada faktor-faktor tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa itu internal outsourcing. Nah, internal outsourcing ini adalah strategi untuk memanfaatkan sumber daya internal perusahaan dalam memenuhi kebutuhan produksi ataupun layanan. Kita langsung masuk pada faktor yang pertama. Faktor yang pertama itu adalah kapasitas yang tersedia. Kapasitas yang tersedia ini maksudnya kita menghindari keterlambatan dan memastikan bahwa kapasitas yang tersedia ini dapat memenuhi deadline yang ditentukan untuk menghemat biaya dan untuk menghindari adanya biaya tambahan untuk kedepannya. Faktor yang kedua itu ada keahlian. Nah, keahlian itu dengan cara kita menghindari kesalahan dan memastikan bahwa keahlian yang tersedia ini dapat menghindari kesalahan yang dapat terjadi seperti tidak memenuhi standar kualitas. Faktor yang ketiga yaitu pertimbangan kualitas. Pertimbangan kualitas itu seperti mengoptimalkan kepercayaan dengan cara memastikan bahwa kualitas yang dihasilkan dapat meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Untuk faktor yang keempat adalah sifat permintaan. Sifat permintaan ini seperti apa? Yaitu mengoptimalkan kapasitas dan memastikan bahwa sifat permintaan dapat memenuhi kapasitas yang tersedia. Faktor yang kelima itu ada faktor biaya. Nah, faktor biaya ini itu untuk mengoptimalkan efisiensi dan memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan itu dapat meningkatkan efisiensi proses. Dan faktor yang terakhir itu adalah faktor risiko. Nah, faktor risiko ini bagaimana cara untuk menghindari risiko dan kita melakukan perencanaan memastikan bahwa risiko yang terkait dengan outsourcing ini dapat dihindari untuk kedepannya. Dan untuk poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, jelaskan secara singkat pendekatan yang berguna untuk mengevaluasi alternatif kapasitas. Nah, alternatif dari kapasitas ini ada 4. Nah, untuk alternatif yang pertama itu yaitu analisis biaya volume. Analisis biaya volume ini berfokus pada hubungan antara biaya, pendekatan, dan volume output. Analisis atau alternatif kapasitas yang kedua itu adalah analisis keuangan.
Analisis keuangan ini digunakan untuk menentukan peringkat proposal investasi dan mempertimbangkan nilai waktu luang. Alternatif kapasitas yang keempat adalah teori keputusan. Teori keputusan ini adalah alat yang berguna untuk perbandingan finansial berbagai alternatif dalam kondisi risiko ataupun ketidakpastian. Dan alternatif yang terakhir itu adalah analisis antrian. Analisis antrian ini berguna untuk merancang dan memodifikasi sistem layanan. Sekian informasi yang dapat saya bagikan. Saya Sela Angela Doi, pamit undur diri. Terima kasih and bye-bye.